Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfa Mantoro Channel, belajar matematika mudah dan asik. Di video kali ini saya akan membahas statistika, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di video sebelumnya saya telah membahas cara menyajikan data dalam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan kali ini data akan saya sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ada dua macam tabel distribusi. Yang pertama tabel distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua nanti tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita mulai satu persatu. Saya punya data nilai ulangan matematika sebanyak 45 siswa seperti ini ya. Akan saya sajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, caranya di sini saya punya kolom nilai ulangan karena di sini nilai paling kecilnya adalah 3 ya. Dan paling besarnya adalah 10, maka nilai saya tulis nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kolom berikutnya ada turus atau tali. Di sini gunanya untuk membantu mencari frekuensi atau banyaknya siswa. Nah, di sini kita punya nilai 7 ya. Nilai 7, maka kita coret di sini. Untuk nilai ulangan 7, untuk menghitungnya kita bantu dengan turus ya, seperti yang sudah pernah Anda lakukan tentunya ya, mencoret 1 gitu 7. Berikutnya ini ke bawah saja. Nah, kemudian nilai 4 kita coret 1 di sini 4. Nah, 4 lagi ya, 4 lagi. Kita tambahkan di sini 1 lagi. Dan seterusnya ya, 8 ya, 8, kemudian 10 mana 10 yang terakhir di sini 10, kemudian 8 ya, 8, kemudian 5 ya, 5. Kenapa ini dicoret ya, supaya tidak ada yang kelewatan. 9 ya, kemudian 5 lagi. Oke, 5, kemudian 10, paling bawah 10 ya, kemudian 6 sini 6. Oke, kemudian 6 lagi, tambah 1 lagi 6-nya, kemudian 9. Oke, kemudian 8 ya, di sini 8, kemudian 7 ya, 7, kemudian 6, coret 1 lagi, kemudian 7. Oke, 7 ya, 7 lagi, 7 lagi. Oke, oh 7 lagi. Nah, karena sini sudah 4, supaya 5 saya buat seperti ini, saya kelompokkan gitu ya. 7, kemudian 8 ya, 8, kemudian 7. Nah, 7 saya tambah lagi 1 di sini. Wah, kemudian 7 lagi. Iya, 7, kemudian 8. Nah, ini 4. Nah, ini sudah 5 ya. Nah, kemudian 8 lagi. Oke. 8, kemudian 4. 4 di sini 4 ya. Kemudian 5 di sini kita coret 1, kemudian 9 tambah 1 lagi, kemudian 8. 8 di sini ya, 8 jret, kemudian 7 ya, 7 jret,
10. Nah 10 paling bawah 10 jret, kemudian 3, nah paling atas 3 jret, kasihan nih yang dapat nilai 3 ya. Ya, kemudian 4, satu lagi 4 sini jret, kemudian 5, oke 5, kemudian 7, nah 7, oke ini 7, kemudian 6, kemudian 8 ya 8, kemudian 3 lagi, tuh kasihan nggak belajar ini ya. Oke jret, kemudian 6, nah 6 ini 4, saya tambah 1 menjadi 5, kemudian 6 lagi, 1 di sini 6, kemudian 6 lagi, tambah 1 lagi di sini 6, kemudian 7, nah tambah 1 menjadi 5 ya jret, kemudian 6, 1 lagi sini jret, kemudian 5, nah 5 tambah 1 lagi sini ya jret, nah kemudian 8, 8 sini jret, kemudian yang terakhir 7 ya, 7, oke sini jret, oke. Terus sudah kita buat dan 45 siswa sudah saya masukkan nilainya, sudah saya hitung di Turus. Sekarang kita hitung banyaknya siswa atau frekuensinya. Di sini 3 ya. Di sini nilai 3. Di sini ada 2. Nah, 2. Saya tulis di sini 2. Ya, iya 2. Kemudian ini 4. Kita tulis 4 ya, tulisannya bagus ya. Kemudian 5, oke 5 ya. Nah, kemudian ini berapa? 8 ya, 8 ya. Kemudian ini 11 ya, 11. Kemudian ini berapa? 9, oke 9, 9, kemudian di sini 3, ini 3 lagi. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita lakukan menghitung frekuensi dengan Turus, kemudian kolom ini kita buat yang bagus, biasanya hanya berupa nilai ulangan dan frekuensinya saja, jadi Turusnya tadi hanya sekedar membantu. Maka tabel distrik frekuensi tunggalnya seperti ini ya, jadi nilai dan frekuensi saja. Nilai 3 tadi frekuensinya ada 2, kita tulis di sini. Kemudian nilai 4 frekuensinya tadi ada 4, oke. Kemudian nilai 5 ada 5 ya, 5. Kemudian 6 tadi berapa? 8. Kemudian 7 ada 11, oke. Dan nilai 8 ada 9, nilai 9 frekuensinya ada 3, 10 frekuensinya juga ada 3. Oke, seperti ini kawan-kawan ya, cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Baik, kita teliti kembali berapa jumlah frekuensinya di sini. 2 tambah 4 itu 6, kemudian tambah 5 11, 11 tambah 8 19, 19 tambah 11 berarti 30 ya. 30 tambah 9 39, 39 ditambah 3 42, dan 42 tambah 3 sama dengan 45. Oke, sudah benar. Ini tadi banyaknya siswa yang mengikuti ulangan ada 45. Jadi jumlah frekuensinya di sini juga ada 45. Begitu teman-teman cara membuat
tabel distribusi frekuensi tunggal. Jadi data yang seperti ini ya, ini sulit untuk mencari nilai terkecil dan terendah ya. Kita butuh ketelitian, kecermatan, tetapi dengan penyajian tabel distribusi frekuensi seperti ini akan mudah terlihat. Oh, nilai terendahnya di sini 3, di sini ada 2 siswa yang mendapat nilai 4, ada 4 siswa yang mendapat nilai 5, ada 5 siswa, dan seterusnya ya, yang mendapatkan nilai 10 ada 3. Nah, yang terbanyak ini siswa mendapatkan nilai 7 ya, ada 11 siswa. Begitu kira-kira cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dan cara membacanya. Saya kira cukup jelas, cukup paham, maka akan saya lanjutkan yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, langsung saja caranya, langsung saja ini contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sini misalnya data untuk tinggi badan ya dalam sentimeter, kemudian kolom berikutnya frekuensi F. Nah, di sini artinya terbagi dalam beberapa kelas ya. Kita kelompokkan dalam kelas-kelas interval. Ini kelas interval pertama yang tingginya 135 sampai 140 cm. Di sini ada 5 orang ya. Kemudian kelas kedua, kelas berikutnya 141 sampai 146 ada 8 orang. Kelas ketiga 147 sampai 152 ada 12 orang, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir, kelas kelima ini ya, 159 sampai 164 ada 5 orang. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi per kelompok. Nah, cara membuatnya bagaimana? Mari kita ikuti uraian selanjutnya. Tapi sebelumnya ada beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama adalah kelas interval. Nah, kelas interval di sini contohnya ini ada 5 kelas ya, ada 5 interval kelas. Kelas pertama 135 sampai 140, kelas interval kedua 141 sampai 146. Di sini kelas interval ketiga ya, 147 sampai 152. Kelas interval keempat 153 sampai 158, dan kelas interval kelima 159 sampai 164. Ini kelas interval atau interval kelas. Nah, kemudian yang kedua, batas kelas interval. Nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas bawah kelas, dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Nah, perhatikan di sini, ini 135, ini disebut batas bawah kelas pertama. 141 ini batas bawah kelas kedua. Kalau 153 berarti batas bawah kelas interval keempat. Nah, ini batas bawah ya. Jadi nilai ujung bawah kelas. Kemudian 140 ini adalah batas atas kelas pertama. 146 ini batas atas kelas kedua. Kalau 158 berarti batas atas kelas keempat. Ini pengertian batas bawah dan batas atas kelas. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan tepi kelas. Ya, tepi kelas. Mana itu tepi kelas? Nah, tepi bawah. Jadi ada istilah tepi bawah dan tepi atas ya. Tepi bawah dan tepi atas.
Untuk tepi bawah kelas pertama di sini adalah batas bawah dikurangi setengah. Jadi tergantung ketelitiannya ya. Di sini kalau satuan maka kita kurangi setengah ya, 0,5. Jadi untuk tepi bawah kelas pertama itu 135 dikurangi setengah, hasilnya 134,5 ya. Ini tepi bawah kelas pertama. Sedangkan tepi bawah kelas kedua yaitu 141 dikurangi setengah, yaitu 140,5. Kemudian tepi bawah kelas ketiga 147 dikurangi setengah ya, 146,5 dan seterusnya. Itu tepi bawah. Kemudian kalau tepi atas kelas pertama berarti 140 ditambah setengah, 140,5 ya. Nah, ditambah setengah ya kalau tepi atas. Kemudian tepi atas kelas kedua 146,5, tepi atas kelas ketiga 152,5, tepi atas kelas keempat 158,5, dan tepi atas kelas kelima 164,5. Gitu tepi kelas, ada tepi bawah dan tepi atas. Berikutnya panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas. Nah, di sini kelas pertama itu intervalnya 135 sampai 140, itu mempunyai panjang kelas atau lebar kelas yaitu berapa? Yaitu 6 ya, yaitu 6. Karena di sini 135 sampai 140. Jadi kita hitung saja 135-nya dihitung ya. Demikian juga 140 ya. 135, 136, 137, 138, 139 dan 140. Jadi ada 6. Jadi panjang kelasnya di sini 6 ya. Demikian juga setiap kelas interval itu panjang kelasnya sama ya. 141 sampai 146 ini juga sama lebar kelasnya yaitu 6. 147 sampai 152 juga 6. Jadi semua panjang kelasnya harus sama yaitu 6 di sini ya. Atau di sini cara mencarinya gampang saja. Untuk mencari panjang kelas atau lebar kelas ya, 141 saya kurangi saja dengan 135. Nah, 141 dikurangi 135 itu 6 ya. Jadi panjang kelasnya di sini adalah 6. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah, ada istilah lagi titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Untuk titik tengah kelas pertama berarti setengah kali 135 ditambah 140 ya. Setengah dari 135 ditambah 140. Berapa itu? Berapa? 137,5 ya. Oke. Kemudian titik tengah kelas kedua setengah dari 141 ditambah 146. Berapa? Ya. 143,5 dan seterusnya. Itu titik tengah kelas. Oke, sudah paham? Ya, sekarang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok? Nah, di sini saya mempunyai data berat badan dari 48 siswa. Nah, datanya seperti ini. Ya, maka kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompok.
Caranya bagaimana? Nah, langkah yang pertama kita menentukan jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ya. Jangkauan X max dikurangi X min, data terbesar dikurangi data terkecil. Kita cari dulu data terkecilnya di sini berapa. Nah, data terkecilnya 40 ya. Kemudian data terbesarnya berapa? Data terbesarnya berapa? 74 ya. 74. Maka jangkauannya adalah 74 dikurangi 40 adalah 34. Oke, langkah pertama mencari jangkauan yaitu 34. Langkah kedua menentukan banyaknya kelas atau K. Nah, untuk mencari banyaknya kelas kita gunakan aturan Sturges. Aturannya sebagai berikut. K atau banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 48, berarti N-nya 48, maka kita hitung K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 48. Nah, logaritma 48 kita cari dengan kalkulator atau tabel logaritma. Logaritma 48 sama dengan 1,681. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,681. Hasilnya 1 ditambah 5,5473. Untuk jumlahnya adalah 6,5473. Nah, karena banyaknya kelas itu tidak mungkin bilangan pecahan, maka kita bulatkan ke atas ya menjadi 7 kelas. Jadi 6,5473 kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi banyaknya kelas interval nanti ada 7 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas P. Panjang kelas kita singkat P. Apa rumusnya? P sama dengan J dibagi K. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya tadi 34 dan kelasnya sama dengan 7, maka J per K sama dengan 34 per 7. Kita hitung 4,857, kita bulatkan lagi menjadi 5 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Sekarang langkah 4, menentukan batas kelas. Nah, tadi sudah kita bahas apa itu batas kelas. Yang pertama, yang diambil adalah batas bawah kelas pertama. Nah, yaitu berapa? Nah, di sini saya ambil 40 ya. Saya ambil 40 itu diambil dari data terkecil. Data terkecil di sini 40. Tetapi boleh juga lebih kecil dari data terkecil. Ya, misalnya kita ambil 39 atau 38. Tetapi jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh, nanti ada data yang tidak masuk ke dalam kelas interval nanti kalau terlalu jauh. Kita ambil batas bawah kelas pertamanya ya. Jadi bisa 40, tapi tidak boleh lebih dari 40 ya. Kalau lebih dari 40 misalnya 41, nanti data yang nilainya 40 tidak masuk dalam kelas. Oke, paham ya? Jadi di sini saya ambil batas kelas pertamanya yaitu 40. Nah, kemudian saya buat kolomnya atau tabelnya dulu. Berat badan dalam kilogram, kemudian titik tengah, torus, dan frekuensi atau F. Nah, karena di sini batas bawahnya 40, maka kita isikan di sini ya. Batas bawah kelas pertama 40, kita tulis 40 ya. 40 sampai berapa? Nah, 40 tadi panjang kelasnya 5 ya, panjang kelasnya 5, maka 40 sampai berapa? Ayo, 40 sampai berapa? Sampai 44 atau 45? Ya,
Di 40-nya kalau masih bingung kita hitung juga ya, 40, 41, 42, 43, 44 itu 5 ya panjang kelasnya. Berarti 44. Nah, ini kelas interval pertama 40 sampai 44. Paham ya sampai di sini? Jadi batas bawahnya 40, panjang kelasnya 5, maka kelas interval pertama 40 sampai 44. Kemudian kelas interval kedua, batas bawahnya berapa? Ya kita tinggal melanjutkan saja. Tadi 44, maka kelas bawah batas bawah kelas kedua berarti 45 ya. 45. Nah, sampai berapa 45? Masih bingung lagi 45 sampai berapa? Kalau bingung hitung lagi 45, 46, 47, 48, 49. 49 ya. Atau sini karena panjang kelasnya selalu sama, maka 40 sampai 44 ini kan ditambah 4. Maka 45 ditambah 4 sama dengan 9. Begitu caranya guys ya. 9. Oke, sudah paham. Nah, sekarang kelas interval ketiga berarti 50 sampai berapa? Nah, sekarang sudah pintar semua. Sampai berapa? 54. Ya. Berikutnya 55 sampai 59. Nah, berikutnya 60 sampai 64. Nah, sampai mana di sini? Nah, tadi ada 7 kelas ya, ada 7 kelas, berarti kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru 5, kurang 2 ya, kurang 2. Kita lanjutkan 65 sampai 69. Ya, kemudian berikutnya 70 ya, sampai 74. Oke, sudah semuanya 7 kelas ya. Nah, coba kita lihat apakah semua data ini sudah masuk ke dalam kelas interval ya. Data terkecil tadi 40 ya, sudah masuk di kelas pertama, kemudian data terbesar adalah 74. Oke, sudah masuk di kelas terakhir, kelas ke-7 yaitu 74. Begitu cara membuat kelas interval ya. Di langkah pertama, batas bawah kelas pertama yaitu 40 saya ambilkan dari data terkecil, kemudian panjang kelasnya 5, maka 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49. Jadi panjang kelasnya ini selalu sama, yaitu berapa tadi? 5 ya, 45 kurangi 40, atau 50 kurangi 45, atau 55 kurangi 50. Ya, kemudian titik tengah ya, ada titik tengah. Titik tengah kelas pertama berapa? Ya, titik tengah tadi setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Berarti setengah dari 40 ditambah 44, setengah dari 84. Berapa nilainya? 42. Jadi titik tengah itu ya tengah-tengah antara 40 sampai 44 ini. Sini pas ya 42. Kemudian kelas kedua berapa? Ya, gampang saja. Berapa? 47. Ya, kemudian berapa ini? 50. Ya, kemudian 57. Maaf ini nulisnya manual. Ya,
kalau pakai pen agak sulit juga, malah melayu-melayu gitu ya. Ya, kemudian di sini 62, nah, kemudian 67, dan ini 72 ya. Jadi nanti titik tengah ini adalah data yang mewakili kelas. 40 sampai 44 nanti diwakili oleh 42 ya, 45 sampai 49 diwakili oleh 47 dan seterusnya. Kemudian turus di sini turus untuk membantu mencari frekuensi seperti tadi ya. Misalnya 45 ini masuk kelas berapa? Kelas kedua ya. Nah, 45 kita coret 1 di sini. Kemudian 66, mana 66 masuk sini kan ya. 66, kemudian 49, mana 49, jangan sampai salah ya. Kita harus teliti dan hati-hati. Kemudian 63 masuknya sini ya, 63. Kemudian 48, mana 48 sini ya. Kemudian 61 masuk sini. Kemudian 55, mana 55 sini ya. Kemudian 50 sini. Kemudian 70, nah, 70 sini. 42 mana? Nah, ini 65 sini. 65, 72 sini. 72, kemudian 62 mana 62 ini ya. 62 sini, kemudian 74. Nah, ini 74, 43 atas ya. 43, 48, mana 48. Oke, sini 53 sini. 69 ini. 62 mana 62 sini ya. 62 sini. 62, 66 sini. 61 sini. 46 ini. Tuh ini 57 sini ya. 7, 40 ini. 40, 59, 70 paling bawah. 70 mana 49 sini. 49, kemudian 53 sini. 53, 71 sini. 47 mana 47 ini ya. 55 sini. 64 sini. 44 sini atas. Oke. 68 mana 68 sini ya. 68, 67 sini ya. Paling bawah 73, 60 sini. 68 mana 68 ya. Ini 52 mana 52 sini ya. Oke, 52
berikutnya 48 mana 48 sini. Oke, 54 ini 54 58 mana 58 sini, jeret 54 lagi ini 54 jeret 57 seret 65 seret 41 seret 61 terakhir 61 mana 61. Ini nah 61. Oke, sudah selesai. Kita masukkan ke turus, kemudian kita hitung frekuensinya berapa ini, 5 ya. 5 ini berapa bawahnya, dan ini berapa, 7 ini 6 ini berapa, 8 ini berapa, 8 ini berapa. Nah, oke, kita teliti lagi apakah jumlahnya 48. 5 tambah 8 13 tambah 7 20 26 34 42 48. Oke, sudah beres semuanya. 48 data sudah kita hitung ya, frekuensinya sama yaitu 48. Nah, nanti dalam menyajikan tabel distribusi frekuensi per kelompok cukup 2 kolom saja, yaitu berat badan dalam kilogram dan frekuensi. Seperti itu guys ya, cara membuat tabel distribusi frekuensi per kelompok. Cukup panjang video ini ya, saya takut tidak kuat ya, terlalu panjang, maka saya akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham. Silahkan diulang-ulang kalau belum paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.